أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه وأزواجه وذرياته الكرام وجميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وخصوصا بمالك هذا الكتاب الشيخ محمد بن محمد الغزالي وسيد الشيخ ويعين علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم أن الله يدخلنا بحزبه ويرزقنا محبتهم وأن الله يدخلنا معهم جنة الفردوس بغير حساب على تلك النية وعلى كل ما نوى به السلف الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Dengan limpahan rahmatnya dan nikmatnya dapatlah kita berhadir di masjid yang mulia ini, yang mana mungkin salah satu ujian kita yaitu cuaca hujan ya. Jadi itu salah satu ujian. Kata Rasulullah, "Basyiril masyaina fil dhulami ilal masajid." Kata Rasulullah, "Basyiril masyain." Berilah kabar gembira, kata Rasulullah, al-masyain, orang yang berjalan fil dhulam di kegelapan ilal masajid, menuju masjid. Termasuk apa tadi? Hujan ya. Jadi apa? Alhamdulillah kita masih diberi Allah apa? Nikmat taufik hidayah hingga kita bisa hadir di masjid. Karena memang ujiannya luar biasa. Ujian itu paling nyaman daya di rumah sampai yang sholat kulitnya gitu. Ya, awal nyaman deh. Boleh tadi, orang tadi ini dapat tanduh. Jadi dikira kalau baik, kalau kemudian orang baik, kalau di samping mau diurus, robet nah dulu boleh kita coba ini, nggak mobil, kalau saya lagi apa kalau obatnya dan dalam dan ada jalan apa, bikin dalam halanya ya, ada seseorang dia ada penyakit sudah tahu. Jadi apa? Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Ujiannya kalimat rupiah. Maksudnya cuma rupiah sih dari ngomong pasti kepala. Masih jangan salah jauh dia sudah jalan. Nah, jadi dulu nih, ini ada tasnya apa? Masa iya ada kelompok, ada rupiah di dalam kata apa? Ada ingat, ada di kapas rupiahnya. Nah, iya dulu nih. Jadi apa? Alhamdulillah kita tetap olahan fakir ya. Karena memang istiqomah itu berat ya. Namun nyaman itu apa?
berat ya. Kalau istiqomah itu memang berat. Nah, kita melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah, masih membahas tentang penyakit hati, hasad atau dengki. Halaman 155. Kita ulang sedikit. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabat. Artinya kata Rasulullah, bermula sifat hasad itu akan memakan akan pahala sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi apabila orang itu ada sifat hasad, ada sifat dengki, maka hati-hati, pahala ibadahnya hilang, ya, hangus sebagaimana kayu bakar dimakan api. Jadi kita melihat ada orang apa dapat nikmat, lalu hati kita mulai rasa apa, sangkal, langsung apa, astagfirullahaladzim, ya Allah, itu apa yang diberinya, ya. Jangan kita apa semalam apa menjadi orang yang syahid, ya. Syahid apa, orang yang pelit, lebih parah daripada bakhil. Kalau bakhil yang dipelitkan itu miliknya sendiri, tapi kalau syahid milik Allah, dipelitkannya ya tadi sarik. Allah memberi nikmat orang-orang yang kawainya jangan dapat nikmat. Nah, ini orang dengki. Makanya jadi sifat kekanakan itu apa? Apalagi masih umur 4 tahun, 5 tahun, itu biasanya apa? Sifat kekanakan itu menyerupai sifat-sifat apa nih? Kayak hasad, dengki yang segala pemalas, itu yang kekanakan. Makanya jangan bawa kekanakan guring. Anak kita terguring itu dia bagus apa? Waktunya guring itu yang biasanya nanti tangannya tuh kayak ini guring. Mungkin waktu masih umur 2 tahun, 3 tahun, tangannya tuh nanya, ya kayak kita nonton bahwa ini nanya tangannya itu. Nah, waktunya guring tangan kayak itu dia apa? Cara kita tuh bacakan apa? Salawat, Allahumma sholli ala sayyidina, tiupkan ke kelingking, ya. Tiupkan ke kelingking, lalu masukkan ke jarinya yang menggenggam tadi. Lalu dia tarik, muka aja sampai ke muka jadinya tadi. Ulangnya mudah dia apa? Tangannya orang yang menggenggam tentang pemalas nih, sifat-sifat pemalas pelit itu dihilangkan oleh Allah dari dirinya. Jadi menyehatkan daun bisa sariknya dia mulai terima. Jadi waktu guring dia apa? Jangan salawat, dia bukan apa? Lalu makan tangan yang menggenggam tadi. Apalagi waktu bayi itu kan, ya, supaya dia apa? Dijauhkan dari sifat bakhil atau pelit. Nah, ada lagi yang lebih parah dari pelit, yaitu hasad atau dengki. Nah, dengki ini apa? Ampun Allah dipalanya, ampun Allah dipelitkannya. Jaga kawatlah inya amatur. Jadi Allah itu ingin dulu marinya memberi orang nikmat. Jadi itu jangan belum dia apa kayak di sini, jangan ada yang masuk itu belum. Padahal itu hak Allah memberi siapa saja. Makanya kira-kira ulama orang yang dengki itu sama seperti orang yang menggaui berperang melawan Allah. Ya, artinya cari masalah melawan Allah, karena itu hak Allah memberi nikmat. Nah, lalu kata Imam Al-Ghazali, dan orang yang hasad ini sebenarnya senantiasa jauh daripada sifat kasih sayang. Jadi orang hasad, orang
siksaan di dunia dan di akhirat nanti. Nah, ini. Jadi hatinya itu adalah sifat kasih sayang dan hatinya itu apa? Sakit hati terus, tersiksa. Ya, tadi kurang adalah orang dingin sedih, orang mau mobil langsung nama di rumah sakit, ya kan? Orang pulang rumah sedih. Nah, jadi tersiksa. Nah, di dunia ini ia tersiksa dengan tekanan perasaan karena bila-bila masa Allah Ta'ala selalu mencurahkan karunia-Nya kepada orang banyak, bahkan kepada kawan-kawan orang yang hasad itu yang ia mengenali mereka. Nah, itu tersiksa, ya kan? Maka biasanya orang telah diberi itu makin diberi oleh Allah. Orang banyak mengakhiri, makin diri makin diberi oleh Allah. Mengakhiri itu ibaratnya itu Allah apa? Anak menghapus apa bersama sekali. Ya Allah diwasikan apa? Pada saat itu salah Allah kayak dia pula memberi anak misalnya bayiin abinya nih aja biar tambahin lagi orang. Jadi apa? Allah makin diberi oleh Allah. Makanya dari sumber kita berdiri orang itu tanda kita banyak suki. Artinya apa? Benar-benarnya jangan sih diri orang saling memberes. Nah, sini sampai situ ya ada lagi sambung misalnya. Ya kan? Jadi menolak berbiri dan benar-benarnya itu tanda Allah apa? Mungkin menganggap kita minimal dulu waktunya apa? Waktunya dan itu berarti seakan-akan menganggap kita di atas inya. Jangan menganggap kita saja jauh dari kita. Nah, jadi orang yang dengki itu bakal tersiksa di dunia bahkan sampai di akhirat. Nah, jadi mungkin ada anak apa nih tersiksa. Mau ada orang dapat nikmat maka ya kita akan alhamdulillah sidin dalam dapat model apa? Aku dapat juga, nah, bukan malah apa? Sakit hati orang dapat nikmat. Kemudian Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan nikmat ilmu, harta dan kedudukan. Maka senantiasa pula orang yang hasad atau dengki itu dalam penyiksaan batin. Nah, bila ia melihat kemurahan Allah Ta'ala terhadap orang lain, makin tersiksa. Nah, asalnya apa? Anaknya jadi sarjana, sakit hati deh. Ditambah Allah pulang apa? Sugih anak. Makin apa? Makin tersiksa kalau Allah pulang apa? Anaknya jadi bupati. Iya lah. Jadi, nah itu tuh kalau orang dengki. Jadi soal lagi kita tuh di orang, ya lah. Itu tanda kita tuh bakal meningkat. Cuma ya tadi ujiannya sambungkan dari hati kita nih apa? Kadang alami orang dengki. Maka begitulah keadaannya sampai ke akhir hayatnya. Alhamdulillah tersiksa seumur hidup. Nah, gara-gara dengki. Manakala di akhirat maka lebih dahsyat lagi. Nah, di dunia sudah tersiksa, di akhirat dia apa? Dahsyat lagi siksaannya. Karena seseorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman selama ia belum lagi mencintai bagi seluruh kaum muslimin apa-apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Nah, pun masih ada di hati itu
melihat orang senang kadang senang, melihat orang susah malah senang. Nah ini kada bakal masuk surga. Orang masuk surga itu apa? Orang yang memiliki qalbin salim, hati yang selamat. Ya, illa man atallaha biqalbin salim, hati yang selamat itu apa diantaranya? Hati yang kada lagi rasa dengki, malah orang dapat nikmat itu saja sempat nemo. Ya, sebaliknya orang dapat musibah saja umpat juga apa? Sedih. Ada sebaliknya. Bahkan sepatutnya hendaklah ia bersama dengan perasaan seluruh kaum muslimin hari, baik dalam kesenangan ataupun dalam kesusahan. Karena orang Islam itu ibarat sebuah bangunan. Ya. Kayak apa sebuah bangunan di mana satu bagian mengokohkan bagian yang lain. Nah ini orang bujur hati yang bersih. Jadi mau ada apa bagus semuanya rumah tuh dicat mukanya orang di belakang kiri, biasanya dicat depot mau orang di muka anak dicat ke maunya malah apa tahu juga mau akhirnya bagus aku ini ya karena satu bangunan. Sebaliknya ada apa roboh tahun 4 juga ya. Nah itu harusnya kita ada uang dapat nikmat ilmu juga mengingatkan dulu deh. Ada orang apa kenapa sekampungan ilmu ya lah padahal mengungkap saya ilmu tapi sekampungan apa empat ilmu juga bukan malah apa ada nama orang adalah sekampungan sakit hati. Nah aku juga kebalikannya makanya. Nah, jadi seperti bangunan saling menguatkan dan seperti sebatang tubuh apabila mana-mana anggota merasa sakit maka penderitaan itu juga dirasakan oleh seluruh anggota badan yang lain. Nah itu harusnya kita ada tetangga dapat apa nikmat himong kita juga karena seperti apa tadi tubuh. Tapi sebaliknya ada yang apa dapat musibah merasakan juga kita. Nah ini apa mulai pudar ya kan hati-hati orang Islam di akhir zaman kebanyakannya acuh tak acuh ya kebanyakannya apa nafsi. Bayangkan jangan di kampung pernah besi hati kayak ini pak jadinya dahar di dalam sampai apa pelan-pelan ada yang tahu terus dia namun dia dari utang lalu jalan apa ujian yang penduduk di kampung untuk ada kayak kita nah caranya pengumpulan kita biar yang utang sedikit aman biar asal diisi perhatian mulai ini aman. Belajar mengkawal zakat itu bujur-bujur kawal menghapuskan kemiskinan. Misalnya kayak zakat fitrah tuh, jangan kawal yang zakat fitrah, jangan itu aja nampak. Pandangannya tiap tahun. Misalnya tahun ini biar bagi zakat fitrah apa? Nah harusnya bisa merasa 10 biar belum bisa merasa ikung. Cuma catatannya nang saya ikungnya kalau tidak kita buat tahun enak. Artinya harus sudah jadi orang suki banyak. Jadi kalau berdekat jadi dengan apa? Dengan beras seperti itu nah. Nah tahun kena giliran siapa pulang kamunya. Nah itu nampak bujur-bujur tahun kena malah nang saya ikung dapat beras tadi malah terombak nang becakap juga. Hampir apa? Jadi penerima, jadi pemberi zakat.
Tapi kita ini kan polanya apa? Mengkau aja menerima aja. Nah, ya. Padahal nih seakan-akan kita tuh apa? Minta Allah supaya dijadikan orang miskin. Buktinya apa? Buktinya kepada orang panitia kalau kena lah ulanglah ya berarti jadi orang miskin itu tetap artinya ada jadi memberi zakat nih. Orang jangannya uang menerima doakan panitia lah udah mungkin kau bicara nah itu bukan malah kalau kita lah udah menerima uang gitu. Nah jadi apa harusnya kita ini beri perhatian itu sebagaimana sebatang tubuh ya lah. Sakit sama sakit merasa ya lah. Nyaman sama nyaman. Jadi jika engkau dapat hatimu bukan dalam keadaan seperti ini, sebaliknya nih misalnya melihat orang dapat nembak sakit hati, melihat orang dapat bala, bisa angkatan saja, misalkan. Maka apa? Sifat hasad berarti masih wujud, masih ada di dalam hatimu. Nah, itu ya. Kemudian tahun tahun adalah sifat dengki di hati ini. Maka jawabannya itu kita tidak dapat melihat orang dapat nikmat ada terlintas di hati dan sangkal. Nah, nanti apa? Ada masih sifat dengki. Atau sebaliknya ada orang dapat nama musibah lalu kita alhamdulillah, nah itu ada dengki itu masih ya. Maka besar ada yang mulai ini orang tuh dapat musibah berselamatan jadi wah saking perhatian apa dan kayaknya luar biasa. Maka kena kalau sudah dengki itu apa luar biasa menggerogoti dia kadang melihat lagi kebaikan orang tuh yang peribahasa apa gajah di depan mata kadang kelihatan semut di seberang kelihatan. Gajah di depan mata kebaikan banyak nih yang dia diberikan orang kita kadang melihat kita. Semut di seberang keburukan orang halus gitu kita lihat itu tuh kena kalau sudah luar biasa sifat hasad atau dengki kadang melihat lagi kebaikan orang baik lawan kita. Maka dari itulah kebanyakan sifat manusia sebenarnya itu di bawah ke warung ya sebenarnya dibawa ke warung bakso macam sehari ya orang membawa apa akhirnya pinjam nih kalau suara lu membawa ke warung pada sebenarnya itu keringat keringat sebenarnya itu gara-gara sama itu ya. Nah itu sifat manusia. Sebenarnya diberi Allah nikmat bernapas lancar yang sehari Allah ambil mungkin sebulan ya sejam ya asam lambung naik ya lalu nambah sesak ya langsung ya Allah salah apa ini ya ya Allah aku tiap hari dan beri nikmat hanya satu lalu ambil mungkin ya Allah baik pahala yang lain apa garing sama masa ikan apa sangkal aku ya Allah kalau gak ada bersuara kita ya makanya apa kalau ulama sufi itu biasanya kalau garing malah mereka itu apa mengkawal
itu jalan akan terasa manakala hilang dari kita. Dia makan ayam tiap hari, udah kebiasaan. Tak apa, karena kalau lagi makan ayam, ya kolesterol, ya. Karena aku makan ayam, melihat orang makan ayam, ya Allah nikmatnya. Berarti sebenarnya mau apa? Hujan, asal pulang ke makan ayam, ya. Nah, jadi nampak kadang justru penyakit itu cara Allah supaya kita bersyukur. Nah, ya, hanya sadar bahwa menjadi kita apa dulang biasa aja itu sebenarnya nikmat. Dan hendaklah engkau berusaha untuk membersihkannya. Karena usahamu dalam meninggalkan penyakit hati ini adalah lebih penting daripada engkau menyibukkan diri untuk mendalami ilmu furu', yakni cabang-cabang ilmu fikih yang halus-halus. Jadi Imam Ghazali daripada kamu belajar apa mendalami ilmu fikih, cukup fikih itu jadi tentang apa, tentang wajibnya. Nah, hal-halus itu usah bagi kamu belajar ilmu memperbaiki hati. Jadi Imam Al-Ghazali. Dan yang ganjil-ganjil dan memperdalami masalah-masalah yang dikhilafkan oleh para ulama. Jadi kalau perlu ya baik belajar ilmu membersih hati Imam Ghazali. Di antaranya apa tadi penyakit hati yang harus kita bersihkan? Sifat dengki atau hasad. Jadi kayak itu aja, orang dapat nikmat di hati kita langsung alhamdulillah. Orang dapat musibah innalillah. Sebagaimana kayak kita dapat nikmat alhamdulillah, dapat bala innalillah. Kayak itu juga orang dapat nikmat alhamdulillah kita. Bukan orang dapat nikmat audinya harus tahu gitu. Iyalah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasulullah, tidak sempurna iman seseorang hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai saudaranya sesama muslim ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kayak apa kita memperlakukan diri kita, seperti itu pula kita memperlakukan orang lain. Kayak apa kita senang dapat nikmat, seperti itu pula kita senang melihat orang dapat nikmat. Nah, jadi jangan ada lagi itu apa orang dapat nikmat malah hati kita sangkal atau sakit hati. Nah, mudah-mudahan apa kawal kita. Dan ini apa perlu proses. Jadi kemudian misalnya habis ini masih ada di hati melihat orang dapat nikmat baru sedih ya. Nah, saudara kita ini misalnya ya dapat apa dapat nikmat itu apa misalnya lalu di hati kita sangkal. Nah, ada tuh harus apa dilatih. Astagfirullahaladzim, ya Allah, hamba apa saling orang dapat nikmat. Nah, iyalah. Apalagi kebetulan ini saingan apa begawi misalnya, saingan kita misalnya nih sama-sama visi apa usaha nih misalnya, orang malah harusnya apa ngomong ya kan. Nah, paling lancar kenapa nang sana ya kan, ada yang sampai apa terkalahi gara-gara usaha. Nah, karena dasar nang saikom sukses, nang saikom apa kalau sukses akhirnya nang sukses baik padahal itu sudah apa kata Tuhan Allah. Nyatainya
hasil nah ya. Awalnya apa dan daging. Bahkan apa sampai bagat silaturahmi karena gara-gara apa tadi daging. Habis. Nah lalu yang kedua, cara meninggalkan sifat riya. Nah kita masuk pembahasan sifat riya. Nah yang ketiga, indok nomor 9 penyakit hati ya. Pertama dengki, kedua riya, ketiga ujub ya. Indoknya nih. Nah dari tiga ini melahirkan sifat-sifat tercela lainnya. Nah jadi yang kedua, cara meninggalkan sifat riya. Ada riya, maka itulah yang dinamakan syirik khafi. Satu di antara dua bagian syirik, itu nomor 10 ada di bawah itu penjelasannya. Syirik itu terbagi dua. Pertama syirik khafi, artinya syirik yang samar-samar, yaitu riya. Dan yang kedua syirik jeli, artinya syirik yang terang-terangan atau syirik yang jelas, yaitu syirik menyembah berhala. Jadi syirik itu ada dua, ada yang terang-terangan menyembah selain Allah, itu syirik jeli namanya. Ada syirik itu orangnya menyembah Allah, tapi seakan-akan apa? Seakan-akan kadang menyembah Allah. Apa itu? Iya riya. Kayak apa jadi riya itu disebut syirik khafi? Karena orang yang riya itu dia sebenarnya bukan betul-betul menyembah Allah, tapi seakan-akan menyembah dirinya sendiri. Ibarat itulah najnya Allahu Akbar, padahal nang sebetulnya itu bukan Allahu Akbar, tapi Ana Akbar, aku maha besar. Nah itu tuh orang riya tuh. Bukan Allah yang dibesarkannya, malah di dirinya yang dibesarkannya. Nah lalu riya itu apa? Nah dan yang dimaksud dengan riya ialah bahwa engkau mencari sebarang penghargaan di hati manusia, sehingga dengan itu engkau dapat mencapai kepangkatan dan kebesaran. Jadi tujuan apa nih riya itu adalah beribadah, tujuannya dapat penghargaan di hati manusia. Wah bagus apa takbir Allahu Akbar, supaya wah orang itu menilai supaya ini bagus. Nah iyalah, jadi kan bertukar kalau murah. Iyalah. Atau apa tujuan-tujuan lainnya yang sifatnya keduniaan. Hendak melamar misalnya di sebuah calon itu aja di imam, wah lalu bagus saya pak suara. Tujuannya supaya apa nih? Dapat apa nih? Kedudukan di hati manusia. Makanya kan riya itu bahasa Arab. Asal katanya itu ro'a itu artinya melihat, riya artinya minta lihat. Makanya jarang orang riya itu sembahyang sholat pasti kan orang banyak. Nah sholat itu kita hidup, nah ada minta lihat orang ada, cuma di hatinya harap juga lah ini. Iyalah. Tapi kalau riya ini apa? Minta lihat, minta nilai. Manakala cinta kepada pangkat dan kedudukan, maka termasuk dalam istilah hawan muttabaq di hadis Nabi SAW. Nah, hawan muttabaq artinya hawa nafsu yang diperturutkan. Dengan penyakit riya ini banyak orang yang menjadi binasa. Maka tidak ada yang membinasakan manusia kecuali hanya manusia. Nah ini perkataan Imam Ghazali. Yang membinasakan kita itu adalah diri
Di antaranya apa? Waktu beribadah minta lihat. Seandainya manusia mau memikirkan hakikat perbuatan mereka, tentu mereka tahu bahwa kebaikan ilmu yang mereka cari, apakah lagi adat yang mereka lakukan, tidak ada lain adalah dari sebab dan dorongan untuk menunjuk kepada orang lain. Sedangkan tujuan seperti ini adalah menghilangkan pahala amalan. Jangan kita tuh mau lama-lama. Nah kita kadang sembahyang sunat di tangan orang banyak, ya hadir di majelis ilmu, kadang ada terlintas di hati kita tuh apa? Masih di calon aku hadir. Nah kadang apa? Ada terlintas muka itu. Lalu apa? Seakan-akan kita berharap kita tuh ada kedudukan di hati orang lain, ya kan? Padahal itu bisa menghilangkan pahala dari amalan kita. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, ya Rasulullah, inna syahida yu'maru bihi yawmal qiyamati ilan nar fayaqulu ya Rabbi ustushhidtu fi sabilika fayaqulu Allah ta'ala bal aradta an yuqala fulanun syuja'un wa qad qila dzalika wa dzalika ajruka. Nah, ya Rasulullah, Pak, sesungguhnya ada orang yang mati syahid, tapi anehnya orang mati syahid tadi akan dilempar ke dalam api neraka pada hari kiamat. Orang mati syahid masuk surga, ini malah akan dilempar ke neraka. Lalu ia merasa heran, ya, nang mati syahid tadi. Akhirnya aku jadi disuruh ke neraka, maka aku ini mati syahid. Dan dia mengadukan halnya kepada Allah sambil berkata, wahai Tuhanku, jarnya mati syahid tadi, bukankah aku telah mati syahid dalam membela agamamu? Jadinya kalau ini mati syahid akan dibawa ke neraka. Lalu Allah menjawab, ujar Allah, Pak, tidak. Ujar Allah, kada. Sebenarnya engkau sanggup mati syahid supaya engkau dikatakan seorang yang pemberani. Nah, tak tahu ya Allah, ikan semalam berperang itu mati syahid tujuannya bukan karena aku, tapi supaya diperlihatkan orang apa berani. Dan telah dikatakan orang demikian kepada Mu'az, ya Allah, sekarang ikan sudah diperlihatkan orang sebagai pemberani, maka itulah ganjaranmu. Dipanggil ya Allah balasannya. Nah ini kan olehnya. Kalau di apa di kitab lain disebutkan ada orang apa beribadah pas hatam apa ditimbang amal protes sekitarnya, makanya banyak amal nih. Lalu apa mengadu lawan Allah. Lalu kata Allah, Pak, kamu kemarin beribadah karena si fulan. Nah sekarang ambillah pahalanya. Nah itu bahayanya kalau kita beribadah ialah karena ingin dilihat oleh manusia. Kalau nanti semuanya begitulah pula halnya dikatakan orang yang alim, orang yang haji dan qori. Nah bikin hadisnya. Kenapa jadi belajar supaya pada orang alim? Nah jadi pula haji berarti bergelar haji. Ya lah. Tapi jadi belajar orang haji bagus-bagus yang pada orang qori. Nah ini yang namanya. Nah mudah kita dipelihara Allah daripada sifat-sifat tercela tersebut, dan mudah-mudahan kita diberikan Allah qalbin salim, hati yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu